kita mulai saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di jadwal bahwa hari ini adalah hari saya melaksanakan pendampingan individu di sini. Di pendampingan individu kita kali ini kita akan mereview kembali kegiatan lokakarya orientasi yang sudah kita laksanakan di bulan yang lalu. Selain itu juga kita akan mereview bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lalui selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini, yaitu mengenai modul 1.1 dan 1.2 ya. Ya, tapi kemungkinan kita fokusnya lebih kepada 1.1. Kemudian sebelum kita masuk pada inti pendampingan, saya terlebih dahulu ingin mengecek apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan terakhir. Ya, apa yang saya sudah pelajari selama 1 bulan terakhir ini lebih fokus pada bagaimana penerapan atau implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Ya. Jadi lebih selama 1 bulan ini yang dipelajari adalah bagaimana penerapan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini untuk modul 1.1. Kalau di modul 1.2 lebih kepada peran kita sebagai seorang guru. Ya, kita sebagai orang guru bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian melakukan inovasi dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ya, luar biasa ya. Apakah ada hambatannya selama 1 bulan terakhir ini? Ya, kalau hambatan dalam artian selama mengikuti perkuliahan ini itu lebih kepada kendala jaringan sebenarnya. Karena hal ini saya alami pada saat kegiatan elaborasi. Ya, di situ saya bermasalah, tidak bisa, agak terlambat untuk masuk di ruang elaborasi karena kondisi jaringan yang tidak stabil di tempat saya. Kemudian saya juga sebenarnya awalnya khawatir mengenai takutnya kegiatan pendidikan guru penggerak ini berbenturan dengan kegiatan di sekolah seperti jadwal mengajar. Jadi itu hambatan ya, ada beberapa, terutama paling menonjol adalah masalah jaringan. Ya, saya beberapa kali juga lihat di grup itu pada saat elaborasi sering terpental. Sering pengaruhnya masalah jaringan. Selain hambatan, bagaimana yang dukungan? Kalau mengenai dukungan dari segi kepala sekolah, itu dukungannya sangat luar biasa karena mungkin beliau juga adalah seorang guru penggerak, jadi banyak hal yang dia berikan, termasuk berbagi praktik baik dan selalu memberi motivasi kepada kami CGP yang ada di sekolah. Kalau rekan guru sejauh ini walaupun mungkin mereka masih nyaman di zonanya, tapi melihat saya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini selalu memberi motivasi untuk terus belajar. Walaupun mungkin tadinya saya juga sudah mau mundur karena kemarin kan saya sempat juga mengikuti pendidikan profesi guru, jadi tadinya saya ingin mundur saja, sepertinya saya tidak bisa melakukan dua-duanya. Kemudian ada beberapa teman termasuk Prof. Muhammad di saran dari teman-teman mengenai hal itu, dan alhamdulillah mereka memberikan saran yang sangat positif untuk saya tetap melanjutkan pendidikan guru penggerak ini. Jadi pasti rasanya senang sekali kalau kita berada di lingkungan yang mendukung apapun yang kita lakukan. Artinya ketika itu didukung, maka kita juga pasti melaksanakannya dengan baik, dengan lancar ya. Karena dukungan-dukungan itu tentu pasti akan
Iya. menjadi motivasi tersendiri Iya. bagi kita dalam menyelesaikan kegiatan ini. Betul Pak. Ya. Jadi itu untuk bagian pembukaan saja dulu mengenai apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan, kemudian hambatan dan dukungannya apa saja. Oke, kita masuk pada bagian inti pendampingan mengenai tindak lanjut hasil lokakarya orientasi yang sudah kita lakukan di bulan yang lalu. Nah, di bulan yang lalu itu di lokakarya orientasi kan ada salah satu sesi di mana di sesi itu kita menuliskan kekhawatiran kita mengenai selama kita mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Apa yang Ibu tuliskan waktu itu mengenai kekhawatiran? Ya, kekhawatiran yang saya tuliskan pada saat lokakarya orientasi itu adalah yang pertama itu mengenai masalah kesehatan kalau saya pribadi, karena artinya kita ini manusia pasti ada sakitnya, jadi takutnya ketika ada atau mendapatkan musibah atau masalah seperti itu takutnya tidak bisa melanjutkan pendidikan guru penggerak ini, padahal sebenarnya sudah dengan perjuangan untuk bisa sampai pada tahap ini. Iya. Artinya ketika kita sakit jangan sampai Iya. menggugurkan apa yang Iya. sudah kita lakukan bertahap-tahap kemarin ini. Iya. Kan itu perjuangan sudah luar biasa. Iya. Ya, jadi apakah kekhawatiran ini mengenai kesehatan sejauh ini sudah terjadi atau belum terjadi? Sejauh ini kalau masalah kesehatan alhamdulillah masih bisa terjaga dengan baik. Jadi berarti belum terjadi ya? Iya. Masih terjadi. Oke, itu mengenai kekhawatiran. Kemudian selain kekhawatiran yang lalu juga kita menuliskan harapan-harapan. Ya, Apa harapan yang Ibu tuliskan waktu itu? Ya, harapan yang saya tuliskan pada saat itu, harapannya itu saya bisa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya juga ingin memberikan pembelajaran artinya sesuai dengan pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, itu pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Ya, jadi apakah salah satu dari harapan itu sudah terwujud selama 1 bulan ini? Ya, harapannya sudah sebagian terwujud dalam artian dengan saya merubah pola ajar saya. Jadi yang tadinya mungkin hanya di kelas, saya melakukan pembelajaran berinovasi, melakukan atau membawa pembelajaran itu di luar kelas, khususnya pada materi-materi tertentu. Khususnya saya guru mata pelajaran biologi itu pada materi ekosistem, saya membawa anak-anak langsung ke lingkungan sekitar sekolah, dan alhamdulillah mereka setelah saya memberikan lembar refleksi atau jurnal refleksi kepada mereka, responnya alhamdulillah sangat baik, dan mereka, saya lihat ekspresi mereka pada saat pembelajaran itu sangat bahagia, sangat senang, karena mungkin nuansa baru buat mereka. Bosan dalam kelas, Iya. tiba-tiba dibawa keluar pasti sehat. Padahal pada saat itu pada bukan waktu pagi tapi sudah agak siang, tapi mereka menikmati dan nyaman dengan kondisi itu. Selama prosesnya, setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang tadi sesuai harapannya kemudian sudah terwujud, apakah muncul harapan-harapan baru? Ya, harapannya kalau untuk saya pribadi sebenarnya ingin kalau dalam pembelajaran lebih bisa memberikan lagi hal yang lebih positif kepada peserta didik, dalam artian memberi kepemimpinan pada murid itu saya lihat belum terwujud, dalam artian mereka masih takut ketika misalnya harus tampil ke depan. Kemudian untuk harapan diri saya pribadi, mungkin saya meminta kepada fasilitator ataupun ngajar praktik untuk terus memberi motivasi dan support kepada kami, karena jujur saja kalau ketika berhadapan atau berbenturan dengan tugas yang bertubi-tubi yang harus diselesaikan, kadang muncul kejenuhan. Jadi kami mungkin butuh support atau motivasi. Oke, jadi mengenai
Kalau harapan baru yang muncul setelah kan kita melihat perkembangan selama penyerapan pembelajaran 1 bulan ini, ternyata siswa itu memiliki apa kesenangan dengan menikmati suasana baru dalam pembelajaran. Kemudian ternyata setelah berjalan ada harapan baru yang muncul, yaitu ingin lebih memberikan lagi hal-hal positif seperti misalkan kepemimpinan murid yang masih kurang. Kemudian harapannya Ibu sendiri mengenai diri pribadi, yaitu support atau motivasi dari kami, dari fasilitator, instruktur, dan itu insya Allah kami juga, saya pribadi dari pengajar praktik, insya Allah akan terus memberikan support, dukungan, motivasi, dan sewaktu-waktu kalau misalkan dibutuhkan untuk hal-hal tertentu, selama itu kami mampu, selama itu kami bisa, insya Allah kami siap juga memberikan bantuan atau dukungan seperlunya. Ya, terima kasih banyak Pak. Tadinya saya sebenarnya mau minta jadwal, tadi kan saya kemarin itu saya konsultasi sama kepala sekolah mengenai jadwal pendampingan hari ini, bahwa minta kesediaannya untuk Bapak kalau datang ke sini ada pendampingan individu. Ternyata kepala sekolah saya menyampaikan bahwa beliau tidak bisa kalau jam begini, dia maunya pagi karena siang ini ada penjemputan tim dari dinas provinsi mau ke KCD. Ya minta sebenarnya pagi, cuman saya tadinya mau komunikasi sama Bapak, cuma ada jadwal CGP lain gitu, jadi makanya saya tidak komunikasi. Tapi dengan adanya bahasa Bapak barusan, ilustrasi dari Bapak, jadi saya mungkin ada baiknya tidak apa-apa kalau saya komunikasikan, siapa tahu ada solusi. Tidak ada masalah, kalaupun ya itu juga tidak bisa berubah kan kita akan sampaikan alasan-alasannya juga. Ya kayak tadi pagi itu sebenarnya saya ke SMA 1, kalaupun sebenarnya mau diputar ke sini dulu baru ke sini, sebenarnya tidak ada masalah. Saya takutnya yang sampai di sana sudah siap Ibu Nur Hayati, makanya dengan pertimbangan itu juga tidak jadi saya komunikasi sama Bapak. Tidak jadi sampaikan. Iya. Tidak apa-apa. Sebenarnya juga tidak mesti kepala sekolah yang terima kita, wakil kepala sekolah atau bahkan guru senior yang lain juga tidak ada masalah. Artinya dengan pertemuan pendampingan hari ini saya jadi paham, tidak perlu sekaku itu. Santai saja, tidak perlu kaku. Saya insya Allah tidak ada masalah kalau selama bisa dikomunikasikan, insya Allah tidak ada masalah. Jadi santai saja, tidak perlu kaku. Iya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kekhawatiran dan harapan yang sudah kita pernah bahas di lokasi orientasi, dan ternyata setelah perjalanannya ada harapan baru. Sekarang bagaimana dengan dukungan dari komunitas sekolah, terutama dalam pembelajaran daring? Ya, kalau kepala sekolah sebenarnya sebagai pemangku kebijakan di sekolah sudah memberikan dukungan. Pada saat lokakarya orientasi juga disampaikan bahwa kalau kami butuh fasilitas seperti Orbit, bisa kami menggunakan Orbit sekolah. Kalau dari rekan guru? Kalau dari rekan guru itu ada juga yang menawarkan rumahnya kan ya, ada sini bagian sana masalah sana yang agak bagus jaringannya, jadi kalau mau silahkan datang di rumah. Banyak memberikan kemudahan. Ya. Dan juga saya banyak belajar, artinya bahwa kita berhadapan dengan seseorang itu tidak perlu seformal dan sekaku yang saya pikirkan. Sudah ada dukungan. Bagaimana dengan capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Ya, kalau ditanya mengenai capaian, alhamdulillah sejauh ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan belajar di LMS, kemudian dengan fasilitator, kemudian dengan rekan-rekan CGP lain, termasuk juga mungkin pada saat hari ini juga saya banyak belajar. Artinya kalau di LMS kan pembelajarannya ini sudah terstruktur dengan baik dengan menggunakan alur Merdeka ya.
menggunakan alur merdeka. Sejauh ini 2 modul yang diselesaikan. Saat ini sudah masuk modul keberapa? Modul 1.3 sekarang. Sudah sampai tahapan yang mana? Di eksplorasi konsep. Oh, baru mulai berarti. Iya. Oh ya, kemarin baru selesai elaborasi. Untuk itu elaborasi 1.2 kemarin. 1.2. Ya, oke, jadi itu untuk tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi. Selanjutnya kita masuk pada poin bagian inti yang kedua, yaitu tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Di tindak lanjut hasil pembelajaran ini kita akan mereview bagaimana proses yang sudah ibu lakukan selama mengikuti pembelajaran, terutama pada modul 1.1. Ya, sebenarnya kan sudah ada 1.2 juga ya, tapi di sini lebih ditekankan pada 1.1 mengenai filosofi pendidikan KHD yang sudah ibu pelajari. Apa perubahan yang ibu lakukan di ruang kelas agar itu selaras dengan filosofi KHD? Yang saya lakukan itu lebih pada menerapkan trilogi dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman untuk peserta didik sehingga mereka merasa bahagia ketika terjadi proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, salah satunya dengan membawa keluar kelas tadi ya. Iya, kemudian selain itu saya juga memanfaatkan daur limbah, di mana pada materi virus itu ada membuat miniatur dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekolah seperti tisu satin menjadikan miniatur virus, bakteri fag. Ya, berarti pembelajarannya langsung kontekstual, supaya mereka bisa langsung menerapkan apa yang mereka pelajari, dan kalau seperti itu menurut saya pembelajarannya akan lebih bermakna dan lebih tersimpan di memori mereka. Betul. Selain itu juga mungkin Pak saya tambahkan mengenai, walaupun mungkin di sini kita bermasalah dengan kendala jaringan yang tidak stabil, tapi saya juga memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya. Itu tidak semata-mata misalnya harus ditulis. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka, ada yang ditulis, ada yang bentuk dalam bentuk gambar, ada juga yang audio visual, bahkan yang hanya sekedar merekam suaranya. Dan yang mungkin yang saya apresiasi terhadap anak-anak didik saya di sini, tadinya saya mungkin mereka lebih paham ketimbang saya tentang bagaimana penggunaan teknologi itu sendiri. Iya. Hanya kadang saya juga merasakan, hanya kadang kita ragu-ragu menerapkan ini, jangan sampai mereka tidak tahu, padahal mereka dikasih instruksi sedikit saja, mereka sudah bisa mengolah itu dengan baik. Karena kedekatan mereka dengan Android pada saat ini. Oke, jadi menurut saya ini sudah luar biasa, baik sekali penerapan filosofi KHD ini, terutama dengan pembelajaran yang sifatnya kontekstual tadi. Ya, karena ini menurut saya sangat efektif menanamkan pemahaman yang bermakna kepada siswa, karena itu akan membekas lama di ingatan mereka. Saya berpengalaman sendiri, pelajaran saya kimia di SMA mengenai sifat asam basa sampai sekarang saya masih ingat, karena itu kita lakukan praktek waktu itu. Guru saya Pak Ose, guru di SMA di KCD sekarang ya. Guru saya Pak Ose itu, jadi sampai sekarang itu membekas sekali di ingatan saya. Jadi ketika menyinggung larutan asam basa, saya langsung ingat pelajaran dulu masih Pak Ose itu. Jadi yang kontekstual ini memang sangat baik diterapkan untuk, apalagi biologi sangat dekat dengan lingkungan. Jadi pembelajaran kontekstual memang sangat efektif, apalagi
tadi dengan pemberian tugas yang variatif tadi, itu akan membuat siswa juga merasa merdeka karena Iya. kan ada siswa yang malas menulis, Iya. bisa direkam suara, yang hobi bikin video lah, jadi itu sangat efektif menurut saya. Oke, sekarang dari apa yang ibu lakukan tadi, apa yang mendorong ibu melakukan itu yang sesuai dengan filosofi KHD tadi? Prinsip KHD yang mana yang membuat ibu merasa terdorong untuk melakukan hal-hal tadi? Kalau saya pribadi sebenarnya yang motivasi saya itu adalah sebenarnya ingin menjadikan diri saya itu bukan sesuai dengan tadi yang trilogi tadi, bahwa di depan itu kita menjadi penuntun, di tengah kita memberi motivasi, dan di belakang kita memfasilitasi atau mendorong peserta didik untuk bagaimana dia bisa mengembangkan, mengasah kemampuan yang sudah dia punya. Karena sebenarnya kalau mau dikatakan anak itu bodoh, sebenarnya tidak ada, karena hanya mungkin kurang arahan atau instruksi saja. Iya, betul. Ya, seperti tadi ternyata menurut ibu siswa itu lebih tahu penggunaan teknologi daripada saya pribadi. Ya, jadi situlah kita bagaimana mendorong kompetensi mereka yang itu untuk peran kita sebagai guru tadi. Iya. Selain penggunaan teknologi tadi juga, tadinya saya kan hanya memberikan contoh satu tentang pembuatan virus, miniatur virus itu. Ternyata setelah itu mereka punya ide atau gagasan, kami juga bisa membuat yang ini, punya teman baru. Virus yang lain dengan bahan ini yang bisa kami gunakan. Mereka bukan bisa mendesain virus corona yang viral kemarin. Saya juga kaget tadinya. Saya hanya menerapkan hal-hal yang simpel, ternyata mereka lebih sebenarnya bisa lebih berkreasi dengan apa yang mereka punya. Jadi mengenai jawaban ibu tadi itu sudah sedikit menjawab untuk pertanyaan yang ketiga mengenai respon siswa. Respon siswa ibu setelah ibu menerapkan filosofi pendidikan KHD ini, ternyata seperti itu. Senang, bahagia, dan merasa terperhatikan. Kemudian mereka juga merasa diberi kebebasan karena tadi tidak dibatasi untuk mengerjakan tugas. Kemudian pembelajarannya tidak hanya monoton di dalam kelas dengan cara yang itu saja. Banyak hal yang ini bukan pemikiran saya, tapi saya lihat dari jurnal refleksi, mungkin ada sudah beberapa yang sudah saya simpan dan saya abadikan dalam foto. Jadi ternyata setelah penerapannya mereka senang, bahagia, merasa diperhatikan, diberikan kebebasan. Dari kebebasan itu sehingga mereka bisa menemukan hal-hal baru. Perasaan ibu melihat respon itu? Saya pasti sangat senang karena di luar ekspektasi saya pikirnya tadinya mereka hanya sebatas bisa begini, ternyata mereka bisa melakukan hal yang di luar dugaan saya. Itu sangat-sangat senang sekali. Bahkan pada saat itu saya sempat terharu saja. Tadinya anak yang saya pikir dalam kelas dia pendiam dan disuruh menulis pun tidak, ternyata pada saat saya beri tugas bahwa kamu bebas mengerjakan tugasmu dengan cara apa, dia membuat video mengenai tugas yang saya berikan. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata memang sesuai dengan pemikiran KHD itu, bahwa kita tidak bisa memvonis atau menjudge anak itu karena misalnya hanya di atas kertas atau karena hanya dia tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, tapi ternyata ada hal lain yang mungkin tersembunyi, tapi perlu kita sebagai guru menggali atau mengasah itu kepada peserta didik kita. Iya, luar biasa sekali ya. Artinya sampai siswa bisa melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi itu, saya pribadi berpikirnya itu akan menjadi suplemen baru buat saya yang akan memotivasi saya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari itu. Selanjutnya
kita akan membahas tentang pembuatan kerangka portofolio digital. Ya. Sudah dibuat? Untuk ditautkan di Google Site saya masih sementara belajar cari-cari di YouTube, tapi kalau karyanya itu sebenarnya sudah siap semua yang komponen-komponen yang akan diisi. Kemudian berarti media atau platform apa yang akan Ibu gunakan untuk pembuatan portofolio digital? Kalau saya tugas yang selama ini saya kerjakan itu kebanyakan saya kerja atau melalui aplikasi Canva. Pembuatan dokumen-dokumen atau video-video atau presentasi dalam membuat tugas-tugasnya di LMS kan? Iya. Nah sekarang yang lalu kan sudah diperkenalkan salah satu platform yang bisa digunakan untuk pembuatan portofolio digital, yaitu Google Site. Apakah mau gunakan ini atau ada platform lain? Insya Allah saya akan gunakan itu. Saya masih sementara berproses, saya pemula itu baru. Sebenarnya saya tahu Google Site itu pada saat blog karya orientasi kemarin. Setelah itu saya cari-cari referensi, oh ternyata sebenarnya tidak serumit yang saya duga. Cuman mungkin kesempatan saya pribadi, saya memang seperti apa yang disampaikan di fasilitator, bahwa memang saya harus menyempatkan, bukan menunggu ada kesempatan. Jadi mungkin itu yang belum saya lakukan. Saya memaklumi itu ya, karena saya tahu betul bagaimana padatnya jadwal pemenuhan tugas-tugas di LMS itu, apalagi waktu yang kami dulu 9 bulan, sekarang dipres menjadi 6 bulan. Saya bisa bayangkan betul betapa padatnya tugas-tugas itu, karena kita dulu 9 bulan, jadi rentang penyelesaian tugas-tugasnya itu lumayan panjang. Saya sedikit kaget kemarin ketika saya lihat di grup itu fasilitator mengingatkan bahwa due date-nya lagi 2 hari. Saya pikir kok secepat ini. Ternyata memang karena dipadatkan tadi. Ya. Ya, itu juga mungkin kenapa sampai saat ini saya belum masukkan selain kendala dokumentasi tadi. Saya juga kan artinya kendala jaringan. Kalau saya kerja tugas itu sebenarnya tidak bisa kalau pada saat pagi seperti ini, siang nanti tengah malam. Makanya biasa itu saya masih online di atas jam 10 karena saya buru-buru jaringan itu. Oke, jadi yang akan digunakan adalah Google Site ya, karena memang ini direkomendasikan oleh Kementerian, karena Google Site ini merupakan salah satu fitur yang ada pada akun belajar kita, dan ini gratis. Sementara kalau kita buat website-website di platform lain itu berbayar. Oke, kemudian karena ini belum dibuat, rencananya komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital itu? Ya, semua karya yang dibuat atau dihasilkan, baik itu yang sudah ada maupun nanti yang akan diselesaikan yang ada di LMS sesuai dengan alur metadata tadi. Kemudian ada juga yang lain seperti jurnal refleksi tadi untuk yang dilakukan setiap 2 minggu kalau tidak salah. Jadi semua karya yang bentuk apakah itu dokumen, foto, video ataupun rekaman audio yang relevan yang bisa kita tautkan di dalam Google Site. Oke, jadi berarti di setiap modul itu kan di 1.1 misalkan, mulai dari eksplorasi konsep, di situ kan kalau di eksplorasi konsep kayaknya belum ada tugas ya. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Nah itu bisa dimuat nanti di dalam. Jadi nanti dibuatkan
per halaman. Jadi 1.1 satu halaman. Kemudian dalam 1.1 ini ada lagi sub halamannya. Ada mulai dari diri, eksplorer, alur mereka itu. Ya, jadi otomatis semua karya-karya yang ibu hasilkan di LMS itu akan termuat di situ. Kalau galeri foto bisa buat tersendiri. Misalkan ini galeri foto bikin halaman baru, galeri artefak aksi nyata bikin juga satu. Bisa seperti itu. Oh jadi Pak, saya tadinya pemahaman saya yang perlu kita tautkan di Google Site itu semacam yang tugas-tugas yang sudah kita buat, ternyata yang semacam pertanyaan-pertanyaan kecil itu bisa juga kita buatkan dan tautkan. Bisa, tapi kalau itu memberatkan juga tidak, biar tidak juga tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah artefak aksi nyata, kemudian dengan kayak misalkan ruang kolaborasi kan ada presentasi yang dibuat yang begitu. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan kecil itu kalau selama itu tidak memberatkan silakan. Tapi kalau dirasa-rasa kayak tidak sempat, tidak dimasukkan pun tidak masalah. Seperti kemarin yang kanvas baja itu bisa. Bisa itu. Kemudian yang berbagi visi murid impian itu bisa dimuat di dalam. Kebetulan kemarin saya buatnya di Canva, jadi bagus sepertinya videonya kalau menarik. Jadi kan karena LMS ini kan sewaktu-waktu ini akan ditutup. Kalau ditutup maka hasil karyanya ibu tidak akan lagi kelihatan. Nah, ini di artefak di Google Site ini bisa mengawetkan file-file itu tadi sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal di-download. Selain difilekan secara tersendiri. Ya, kemudian apakah sudah terbayang bagaimana bentuk penyajian portofolio digitalnya yang akan ibu buat? Misal mau dirancang seperti apa? Iya, kalau saya pribadi sejauh ini akan membuat itu sesuai dengan apa yang sudah ada di LMS. Mungkin hanya saya modifikasi dalam artian sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian sejauh ini apa yang sudah saya buat itu saya rasa bisa disematkan atau dimasukkan dalam portofolio digital itu, karena apa yang saya sudah buat itu sudah menggunakan salah satu platform atau aplikasi online yang ada yang bisa kita gunakan sebagai seorang guru. Jadi mengenai pembuatannya ini yang lalu sepertinya saya lupa waktu loka karya orientasi itu harusnya ada satu file mengenai langkah-langkah pembuatan portofolio digital yang saya ingin kirimkan waktu itu. Sepertinya saya lupa ya, belum ya? Itu hari Bapak bilang mau nanti saya kirimkan, tapi kami juga mungkin agak segan untuk mengingatkan bahwa sebenarnya itu. Jadinya kita sehari saya sempat dengan Ibu Surni berbincang bagaimana itu mengajar praktis. Katanya mau dikirimkan, tapi saat ini sebenarnya kita belajar sendiri saja dulu Bu. Nah saya sering komunikasi dengan beliau termasuk sama Pak Nidang. Iya. Saya lupa, jadi kalau begitu tolong diingatkan karena terus terang saya juga banyak kesibukan, apalagi sekarang saya juga sambil menempuh pendidikan S2. Jadi saya Senin sampai Rabu itu di sekolah, Kamis Jumat Sabtu itu biasanya di kelas. Kecuali waktu-waktu tertentu. Kalau pembelajarannya kuliahnya online, saya tidak berangkat juga. Jadi saya kadang lupa. Ya, jadi kalau yang begitu tolong diingatkan. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pembuatan kerangka portofolio ini. Jadi karena belum dibuat, jadi ini akan menjadi salah satu rencana tindak lanjut kita. Kemudian di pendampingan selanjutnya ini akan
uh, biar barusan awal-awal dibuat saya mau cek sudah sejauh mana pembuatan. Jadi ini akan menjadi salah satu RTL ya misalnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin pendampingan yang bagian inti, poin terakhir, yaitu mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di lokakarya orientasi yang lalu ibu kan sudah mengisi ya peta posisi diri yang memuat 4 kompetensi itu. 4 kompetensi yang pertama itu menjadi pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang kedua pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kepemimpinan pengembangan sekolah. Dan yang keempat kepemimpinan manajemen sekolah. Dan ini kan di dalam keempat kompetensi ini ada poin-poin lain, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Nah, dari keempat kompetensi ini yang mana yang menurut Ibu sudah baik? Kalau dari saya pribadi mungkin kalau yang sudah baik itu pengembangan diri. Dalam artian saya punya motivasi, semangat dan banyak sudah mulai, artinya mulai mengikuti seperti belajar terus dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik itu secara daring maupun luring. Kemudian kalau kepemimpinan pembelajaran di sekolah saya sudah terapkan di sekolah, tapi yang masih kurang mungkin masalah manajemen sekolah, saya masih jauh dari itu. Berarti ini masih mau ditingkatkan. Iya. Jadi kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah manajemen sekolah. Di manajemen sekolah ini kan terkait bagaimana halnya tugas-tugas kepala sekolah ya. Iya. Jadi ini memang masih jarang diberikan. Kenapa saya katakan bahwa belum, karena itu saya kan ini posisinya sebagai guru. Kalau membayangkan untuk manajemen sekolah itu bukan kaitannya dengan pemangku kebijakan, jadi yang berhak memberikan pasti saya hanya mungkin memberikan saran dan masukan yang menurut saya itu ada hal-hal positif yang bisa dikembangkan atau diterapkan di sekolah. Tapi kalau masalah eksekusi terakhir atau keputusan terakhir itu berada di pemangku kebijakan. Dalam artian kan kalau ada rapat kita diberi kesempatan untuk berpendapat, memberikan masukan, mau bagusnya ini sekolah mau diapakan dan seperti apa, program-program apa, tapi kembali lagi mungkin disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kembali tadi bahwa kembali kepada pemangku kebijakan atau pengambil keputusan akhir. Ya, jadi nanti ini akan ada materinya yang terkait manajemen sekolah ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak tanpa merugikan pihak lain. Kalaupun ada pihak yang dirugikan itu skalanya sebisa mungkin diminimalisir. Ya. Kemudian dari pengembangan diri, kompetensi yang sudah baik menurut Ibu tadi kan mengenai pengembangan diri, apalagi sekarang Ibu sudah
selalu belajar mandiri, baik dari teori mengikuti pelatihan. Selain itu juga kepemimpinan pembelajaran ya, kepemimpinan pembelajaran. Jadi kalau menurut saya ini kedua ini adalah kompetensi utama yang harus memang sejak awal dimiliki oleh seorang guru, karena namanya guru kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita, ilmu kita sesuai dengan konteks zaman, konteks siswa, dan itu tidak serta-merta kita dapatkan di lingkungan sekolah. Kita harus mencari secara mandiri ataupun dari orang lain, termasuk juga dengan kepemimpinan pembelajaran, bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan murid, bagaimana kita mengelola pembelajaran supaya itu siswa tidak jenuh ya. Hal-hal seperti ini memang harus menjadi modal awal dari seorang guru. Terkecuali dengan pengembangan sekolah ataupun manajemen sekolah, ini memang harus perlu pembelajaran khusus untuk saya sendiri pun meskipun sudah melalui bimbingan guru penggerak, hal-hal seperti ini memang saya pun masih perlu saya tingkatkan. Ya, jadi setelah kita Bapak Ibu sampaikan tadi, kemudian menerima umpan balik dari saya, apakah ada rencana lain atau perubahan rencana untuk pengembangan diri ke depan? Kalau rencana pengembangan itu artinya apa yang saya sudah dapatkan sekarang dengan adanya umpan balik ini itu membuat saya punya gambaran bagaimana rencana atau apa yang akan saya lakukan ke depannya. Tentunya rencana tindak lanjut itu sudah pasti akan saya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam artian kondisi yang saya dapatkan ketika melakukan rencana tindak lanjut itu sendiri, dalam artian meningkatkan atau mengembangkan hal positif-positif yang sudah ada dan menghindari atau meminimalisir hal-hal yang atau kesalahan yang sifatnya itu adalah kesalahan atau kekurangan. Bisa dispesifikkan gambarannya seperti apa? Ya, kalau hal-hal positif tadi, bahwa misalnya tadi saya sudah berinovasi dalam pembelajaran. Hal yang kurang itu salah satunya adalah bisa memberi coach tadi dengan guru lain. Itu mungkin saya harus banyak berbagi atau bertanya kepada yang sudah berpengalaman, kemudian mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membahas atau membicarakan tentang hal itu, bagaimana untuk bisa atau langkah-langkah awal. Salah satunya mungkin bisa berbagi, Bapak bisa berbagi praktik baik dengan saya. Ya, jadi berarti rencananya adalah meskipun masih belum tahu langkah awal yang akan dilakukan, tetapi sudah terbayangkan bahwa menjadi coach bagi guru lain. Ya, jadi sebenarnya menjadi coach bagi guru lain itu tidak perlu dulu dalam sekolah. Orang total itu bisa menjadi langkah awal. Menemukan orang yang sevisi itu juga sudah merupakan bagian langkah awal. Kalau yang itu mungkin sudah ada, tapi maksud saya seperti bisa membuat sebuah kolaborasi Pak dengan banyak orang rekan guru, bukan hanya 1-2 orang. Itu yang menjadi catatan besar saya. Kalau dalam artian bisa menjadi coach dengan guru lain itu kalau orang per orang mungkin sudah ada, tapi yang tadi bahwa kalau kita kalau hanya 1-2 orang, hanya saya perlu memahami dan tahu orang itu, tapi kalau orang banyak kan itu karakternya berpikirnya sama berbeda-beda. Jadi bagaimana untuk satu visi untuk mencapai tujuan itu kadang itu yang agak rumit. Ya, jadi untuk itu berarti salah satu kendala ya. Iya, itu. Kendala. Nah, sekarang kalau itu berupa kendala, sekarang
ada tidak langkah apa yang terpikirkan untuk memulai itu? Yang pertama itu adalah kalau saya pribadi belajar dalam artian banyak hal, yaitu yang pertama misalnya memperbaiki cara komunikasi saya, kemudian banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya positif yang berkaitan dengan hal itu, sehingga itu bisa menjadi gambaran untuk diri saya pribadi, bisa saya terapkan, kemudian nanti orang lain bisa melihat, sehingga mungkin dengan itu orang bisa terketuk ketika saya ajak komunikasi atau berkolaborasi, itu bisa dengan bisa menerima dengan baik apa yang saya lakukan. Berarti sudah terpikirkan langkah-langkahnya, belajar terutama bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi, kemudian dari itu bisa bagaimana mengajak rekan-rekan lain untuk memang ini tidak mudah, ya. Tidak mudah, tetapi sudah terpikirkan langkah-langkah awal seperti itu. Ini sudah bagian bagi hal-hal yang sudah bisa dilakukan, baik dalam waktu dekat, apalagi kita di sekolah ibu ini sudah ada beberapa alumni guru penggerak, itu bisa menjadi modal itu untuk memulai komunikasi awal. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Kemudian dari langkah-langkah yang sudah ibu pikirkan tadi, terpikirkan tidak kira-kira siapa yang bisa bantu ibu? Kalau yang bisa membantu ya sudah pasti mungkin kepala sekolah. Dalam hal ini dia kan sebagai pemimpin dalam sekolah yang bisa memberi atau memanajemen, mengambil atau menjadi eksekutor terakhir dalam pengambilan sebuah keputusan atau tindakan. Kemudian mungkin bisa, di sini kan sudah ada rekan guru yang sudah guru penggerak, jadi mungkin bisa berbagi, meminta pendapat beliau untuk bagaimana berbagi praktik baik mengenai hal ini. Kemudian mungkin saran dan masukan dari rekan-rekan guru lain, walaupun mungkin mereka belum menempuh pendidikan yang seperti apa yang saya lakukan, tapi pengalaman dan pemikiran mereka, ilmu yang mereka dapatkan itu tidak bisa saya abaikan. Dan mungkin dengan begitu juga saya punya gambaran bahwa jangan karena kita sudah punya mengikuti guru penggerak ini kita menganggap sebelah mata terhadap mereka, tapi mungkin untuk bisa merangkul mereka itu dengan cara mendengarkan apa yang mereka pikirkan atau apa yang menjadi ide atau gagasannya mereka. Mungkin dengan itu bisa saya membuka, tadi saya sempat terpikir ya mungkin dengan seperti itu, mungkin karena mungkin selama ini kita juga kurang bertanya atau kurang komunikasi, sehingga mungkin sebenarnya mereka punya ide atau gagasan, mungkin hanya kesempatan saja yang belum mereka punya, sehingga kita belum, artinya mereka belum juga mengikuti guru penggerak. Tadi juga saya sempat bincang-bincang bersama teman, kan tadi sebelum saya diwawancara sama Bapak di saya seperti ini, saya minta rekan guru untuk menanyakan beberapa hal yang ada di sini. Ternyata sebenarnya dia juga tertarik dengan kegiatan guru penggerak ini, mungkin hanya waktu saja yang belum waktu, kemudian kesempatannya juga belum. Jadi ini sudah luar biasa menurut saya, apa yang ibu sudah pikirkan, langkah-langkah yang ibu sudah lakukan, ini sangat akan membantu ibu dalam perjalanan pendidikan ibu ke depan. Terutama tadi yang ibu sampaikan mengenai rekan-rekan guru, sebenarnya saya pun kadang-kadang berpikir kalau saya ajak mungkin dia tidak mau, padahal kita belum coba. Iya. Padahal siapa tahu setelah kita komunikasi kita malah mendapatkan ide atau gagasan yang baik dari mereka. Iya, jadi posisi kita sebagai yang sedang menjadi guru penggerak ini tidak lantas membuat kita merasa cukup dengan belajar di LMS. Pengalaman tadi, pemikiran teman-teman yang sudah senior itu akan sangat berharga dalam membantu kita melaksanakan ini ke depan. Tetapi di luar dari itu, apa yang menjadi gagasan, ide, pemikiran yang sudah ibu sampaikan di sini
menurut saya ini sudah luar biasa, tinggal dijalankan saja seperti apa nantinya yang sudah menjadi rencana, yang sudah dijalankan kemudian bisa ditingkatkan lagi. Saya kira begitu. Kita sudah memuat peta posisi diri dalam kompetensi guru penggerak. Ya, jadi itu bagian terakhir dari bagian inti pendampingan kita hari ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir pendampingan, yaitu mengenai refleksi proses pendampingan kita hari ini. Sepanjang tadi mulai dari awal, kemudian inti sampai yang terakhir tadi, menurut Ibu apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses tadi? Ya, hal yang menarik tentunya banyak pembelajaran dari kegiatan pendampingan hari ini, bahwa sebenarnya tidak apa yang kita pikirkan itu belum tentu sebenarnya akan terjadi, dan itu bisa sebenarnya kita atasi dengan berusaha berkomunikasi dengan baik, membuka diri. Dan mungkin hal positif yang saya dapatkan adalah motivasi dan saran yang Bapak berikan sebagai pendamping atau pengajar praktik. Itu memberi motivasi untuk saya pribadi untuk terus belajar, dan saran itu merupakan bentuk perbaikan nanti yang akan saya lakukan. Dan di sini saya mengambil pelajaran yang sangat luar biasa, bahwasannya mungkin saya harus belajar berdamai dengan diri saya sendiri, dalam artian menekan ego, apakah itu dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan pimpinan, dan dengan siapa saja, orang tua siswa atau di masyarakat, bahwa kita harus bisa punya pengendalian diri yang baik, manajemen diri yang baik, sehingga kita bisa apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan harapan kita sendiri, dan jangan tidak merugikan orang lain. Artinya berdamai dengan sendiri itu banyak hal, artinya kita juga tenang dan orang lain yang ada di sekitar juga bisa menerima. Itu yang saya tangkap atau yang sudah hal yang menarik dari pendampingan hari ini. Luar biasa ya. Jadi ada beberapa hal tadi merupakan hal-hal yang menarik tadi, bahwa salah satunya apa yang dipikirkan itu belum tentu terjadi. Kemudian motivasi dan saran tadi akan dijadikan sebagai bahan perbaikan yang akan dilakukan. Kemudian berdamai dengan diri sendiri, meredam ego, baik dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan siapapun itu yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi dalam pencapaian hal-hal positif dalam pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. Ya, jadi semoga hal-hal tersebut memang hal-hal menarik ini bisa kita bisa kita jadikan motivasi lagi buat kita untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kemudian apa yang menurut Ibu sudah baik dari pendampingan ini? Menurut saya pendampingan hari ini itu sudah sangat baik, sangat luar biasa sekali. Nah, artinya saya banyak mendapatkan manfaat tadi, dan senang sekali, artinya bisa nilai tambahnya adalah bila bersilaturahmi dengan pengajar praktik langsung seperti ini, dan ternyata luar biasa ilmu yang bisa saya dapatkan. Ya, alhamdulillah ya kalau bisa memberikan manfaat. Kemudian apa yang sekiranya bisa kita perbaiki dalam pendampingan selanjutnya? Kalau masalah pendampingan berikutnya mungkin tadi bahwa itu mengurangi kekakuan saya. Itu saja, bahwa ketika saya berkomunikasi dengan pengajar praktik tidak perlu saya seperti dihadapkan pada seorang eksekutor. Santai saja.
Oke, jadi kemudian hal juga yang itu menurut Ibu yang perlu kita perbaiki, saya pun ada hal yang terpikirkan yang nantinya perlu juga kita perbaiki di pendampingan berikutnya. Dari sayanya adalah semestinya saya itu menyampaikan pada saat mengirimkan jadwal pendampingan, saya seharusnya juga melampirkan atau menyebutkan instrumen-instrumen apa yang perlu kita siapkan pada saat proses pendampingan. Intinya kan hari ini kayaknya tidak disiapkan peta posisi dirinya yang dikerjakan di lokal karya orientasi. Saya tidak print tapi sebenarnya Terus sebenarnya ada ya? Oh ya, hanya saya tidak minta berarti sebenarnya. iya, sebenarnya itu juga tadinya sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Saya sempat bertanya sama Pak Kurniawan hal-hal apa saja yang sebenarnya, karena kan beliau kemarin sudah, cuman dia bilang seputar yang ada saja. Saya bilang Di Pak Kurniawan ini saya juga lupa sampaikan. Iya, ada pengembangan. Saya juga sempat konsultasi sebenarnya dengan sama Pak Azan, sedang hal apa saja selain format ini kasih, tapi saya juga lupanya mengirimkan format yang Bapak kasih, apakah ini seperti itu. Kalau seandainya saya kirimkan mungkin ada cek, iya, itu kesalahan saya juga kemarin. Iya, ya itu kedepannya kita bisa perbaiki di di pendampingan selanjutnya. Terutama yang penting adalah kita berkomunikasi, ya, apa yang dibutuhkan, apa yang disiapkan, itu tentunya harus dikomunikasikan lebih awal sebelum saya masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan pendampingan. Ya, tadi juga mungkin Pak Mas, saya juga tidak. Kemudian juga Pak, tadinya saya juga sebenarnya mau bertanya di grup hal-hal apa atau apa saja yang perlu saya siapkan, tapi tadi saya hanya punya inisiatif untuk bertanya langsung sama Pak Kurniawan karena pengalaman di kemarin. Karena Saya Pak pikir Kurniawan sudah lalu. Saya pikir mungkin sudah ada saran atau masukan ke hal, ternyata mungkin baru kepikiran tadi di sama Ibu Nur Hayati. Di Pak Kurniawan itu tidak kepikiran. Iya. Artinya kepikirannya di Ibu Nur Hayati tadi karena beliau itu tidak ingat sama sekali mengenai kompetensi yang menurut dia baik. Dia sudah begitu, dia tidak ingat. Akhirnya saya berpikir bahwa ini salah saya karena saya tidak suruh siap. Saya juga tadi sebenarnya kenapa sampai bertanya sama Pak Azan dengan Pak Kurniawan, karena beberapa ini saya lihat ini kayaknya ada kaitannya dengan yang kemarin. Lalu ini saya harus ambil acuannya di mana, yang mana, sampai sempat tadi pagi. Sebenarnya kalau seandainya mungkin Bapak datang, saya tadi sempat mungkin langsung punya inisiatif untuk WA, karena saya sempat diskusi sama Pak Jawa. Ini kompetisinya yang maksudnya. Saya juga bingung ini Pak Guru, kalau Pak Jawa dia bilangnya begini, kompetisi pedagogik sepertinya bukan itu Pak. Memang kemarin saya bilang dia itu ada, kalau saya lebih menilai ke lihat modul modul 1 juga katanya sepertinya bukan itu. Lalu saya bilang sebenarnya apa ini Mbak yang diinstruksikan, apa yang akan dilakukan di sini, tapi tidak lama sudah ada jadi itu yang tadi saya empat ya, kompetensi tadi yang dimaksud ya. Sebenarnya kan ada pedagogi profesional kepribadian itu sempat dijelaskan juga dulu. Tapi untuk pelaksanaan guru penggerak ini mengacu pada undang-undang nomor berapa yang jelas yang empat tadi ya. Kan yang pedagogik itu apa semua ada undang-undangnya, kemudian ditampilkan yang empatnya itu ada undang-undangnya juga. Dan itu yang menjadi acuan untuk di kompetensi guru penggerak. Ya, jadi saya rasa untuk pendampingan hari ini kita cukupkan ya.